Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Keadaannya dalam sehat semua? Ada yang sakit? Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Karena kesehatan itu perlu selalu kita syukuri. Karena kalau kita tidak sehat, pasti akan melakukan suatu hal akan menjadi bagaimana? Baik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar berkaitan tentang coding dan kecerdasan buatan. Dalam kehidupan kalian mungkin kalian sudah terbiasa menggunakan HP ataupun lebih spesifiknya yaitu kecerdasan buatan seperti itu. Misalkan pada saat kalian mengerjakan tugas. Kalian sering mengerjakan tugas kan? Iya. Ketika kalian mengerjakan tugas, itu biasanya kalian mencarinya itu langsung melalui Google atau melalui ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Oh, lewat Cici. Ada Cici juga ya sekarang ya? Ya. Jadi mengapa kok bisa kalian itu langsung lewat Cici? Alasannya kenapa? Karena gampang. Gratis, Pak. Oh, gratis. Apakah ada yang berbayar? Oh, ada. Baik. Ya, nanti itu semua akan kita pelajari. Bagaimana konsep dasarnya dari kecerdasan buatan tersebut sehingga kalian itu bisa langsung menggunakan ketika kalian mencari tugas langsung bisa menggunakan hasilnya untuk kalian pelajari dan kalian pindah ke tugas yang kalian buat seperti itu ya. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya pada kesempatan kali ini kita buka terlebih dahulu dengan doa, oke ya. Dengan sikap berdoa, dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baik, saya lanjutkan lagi ya tadi ya. Berkaitan dengan kecerdasan buatan ini. Ya. Pertanyaan awalnya gini. Kalian sudah sering menggunakan ChatGPT, Gemini, Cici dan lain-lain seperti itu ya? Kenapa kok program-program itu tadi apa jenis AI tadi, kecerdasan buatan tadi itu bisa menghasilkan apa yang kalian cari? Ada yang bisa memberikan idenya atau pendapatnya? Erika ya. Mengapa Erika? Alasannya kenapa? Apa? Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Baik. Nanti kita pelajari bersama konsep dasarnya seperti apa. Jadi ibaratnya gini ya. Contoh gampangnya. Ketika kalian bayi dulu, kalian masih bayi. Apakah kalian ketika lahir itu kalian sudah bisa berbicara? Belum. Terus bagaimana kok kalian itu bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahkan ada yang menggunakan bahasa Inggris di rumah? Belajar. Belajarnya dari mana? Orang tua. Siapa lagi? Orang tua. Orang tua sama ibu itu? Oh, buku. Oh, bisa baca buku langsung bayi bisa langsung baca buku. Oh, kan pertanyaan saya pada waktu masih bayi. Ya. Mengapa kok bisa mengeluarkan kata-kata? Karena apa? Ketika kita saat bayi, kita meniru orang, ya, ucapan dari orang lain. Baik itu orang tua, ada kakakmu atau adikmu, ya adikmu juga ya, saudaramu ataupun tetanggamu dan yang lainnya. Karena apa? Otak kalian itu masih kosong, belum terisi apapun. Ya. Kemudian kalian mendapatkan informasi bahwasanya oh kalau seperti ini itu apa? Berjalan. Oh kalau ini namanya tangan. Kalau dulu itu ini disebutkan orang tuamu kaki, apakah sampai sekarang kamu akan menyebutnya kaki? Tidak. Iya, Pak. Ya, karena apa? Adanya kesepakatan bersama bahwasanya ini adalah tangan. Adalah ini adalah apa? Tangan. Ya. Sama. Jadi kecerdasan buatan artifisial itu prosesnya itu adalah sebuah program yang memang kosong.
kemudian diberi bahasa pemrograman sedemikian rupa ketika dia dimasukkan suatu informasi, jadi informasinya masuk, informasi itu akan diolah oleh kecerdasan buatan tersebut, yang nanti dari olahan itu tadi ketika ada orang atau user atau penggunanya itu tanya, itu akan mengeluarkan data-data. Bisa dipahami ini? Jadi seberapa banyak data yang diolah oleh kecerdasan buatan tersebut akan mempengaruhi dari hasil yang ditampilkan. Bisa dipahami sampai sini? Prosesnya seperti itu. Saya cek misalnya saat ini. Apakah kalian tahu nama presiden dari negara Kazakhstan misalnya? Alasannya kenapa? Karena kalian belum mendapatkan informasi. Kalau kalian sudah mendapatkan informasi, apakah kalian selalu ingat? Ya. Nah inilah kelemahan kita sebagai manusia, karena adanya apa? Adanya sifat lupa. Tetapi kalau dalam kecerdasan buatan itu tidak ada sifat lupa. Jadi informasi yang sudah didapatkan dari inputnya itu akan selalu diingat. Karena ini adalah suatu sistem yang data tersebut itu sudah tersimpan rapi, kemudian tinggal mencari. Dan apa yang dibutuhkan? Oh, dicari saya. Kalau kita kan di dalam otak kita, ya enggak? Nah, otak kita itu memiliki keterbatasan yang namanya ada sifat lupa itu. Tetapi kalau suatu hal itu kita senangi, pasti akan selalu kita ingat. Berarti yang berpengaruh dalam kehidupan manusia ketika mendapatkan suatu informasi itu adalah berkaitan tentang emosionalnya. Tetapi kalau di dalam kecerdasan buatan apakah ada emosionalnya? Tidak. Kamu tanya seberapa banyak pun pasti dia akan menjawab. Ya. Nah ini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Nanti akan saya tampilkan terlebih dahulu bagaimana proses kecerdasan buatan tersebut itu bisa apa istilahnya itu bekerja sehingga nanti bisa menghasilkan apa yang kalian butuhkan. Itu ya. Ya, kita saksikan bersama. Musik atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena di era obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak memakan tenaga, dan hasilnya lebih berkembang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu White Money, yang fokus tingkatin skill dan literasi bekerja di bidang digital sampai pembahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan muda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu mempelajari dan menyikapi AI dari 2 sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity.
Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut bagi-bagi. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakalan jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah ya. Jadi berkaitan dengan penggambaran tadi bagaimana cara kerja AI kecerdasan buatan tersebut. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan tersebut apakah nantinya itu akan menggusur kita sebagai manusia dalam dunia pekerjaan? Ya. Tidak. Jawabannya karena kenapa tadi? Ayo tadi ada apa tadi? Oh, kan? Yang disampaikan tadi lah. Ya perbedaan. Ya. Kalau di dalam AI kecerdasan buatan itu ada yang namanya memang dia pandai dalam menghasilkan suatu ide, pemikiran dan lain-lain. Tetapi di sana kecerdasan buatan itu tidak ada yang namanya soft skill-nya, yaitu adalah kemampuan berinteraksi. Bagaimana kita menanggapi orang lain dengan perasaan seperti itu. Di samping itu kita bisa mengikuti perkembangan ini itu dengan tujuan adalah untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk menggantikan pekerjaan. Hanya saja kita perlu adaptif beradaptasi terhadap penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Oke. Dan di awal ini silahkan bisa berkelompok dua-dua saja dengan kanan kiri kanan kirinya seperti itu ya. Ya silahkan nanti kalian membuat lebih dahulu mencari informasi berkaitan tentang bagaimana cara kerja kecerdasan buatan. Oke ya, yang pertama ya, kalian cari dulu konsepnya seperti apa, konsep dari cara kerja kecerdasan buatan tersebut, termasuk nanti informasi-informasi berkaitan tentang cara penggunaannya. Oke? Kemudian langsung nanti silahkan kalian eksplorasi, kalian bandingkan penggunaan ChatGPT dan DeepSeek atau dengan Cici dan lain-lain, itu silahkan kalian bandingkan. Cukup yang dibandingkan dua saja kecerdasan buatannya yang biasa kalian gunakan. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu selama 10 menit. Di cara kemana? Cara kerja. Kita tahu. Sama membandingkan. Nanti ditulis Pak. Silakan nanti dipindahkan nih ke Microsoft Word ya nanti ya. Microsoft Word punya ini. Perbandingannya juga ya ininya bebas. Yang mau dibandingkan apa? Contohnya misalkan tadi saya menyampaikan ada ChatGPT dengan petaan boleh, dengan Gemini boleh, DeepSeek dengan petaan juga boleh, terserah. Atau kalian cari informasi terlebih dahulu kecerdasan buatan itu apa wae? Nanti bisa dimanfaatkan. Yang berbasis teks ya. Bentukan di Microsoft atau Notepad ya. Nanti ini Pak. Ya. Waktu SMP pernah menggunakan komputer Pak? Ya. Langsung di copy paste di Microsoft Word saja atau Notepad yang ada.
kecerdasan buatan itu belum tentu jawabannya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu kalau contoh nih. Ya sudah ya, untuk diskusinya saya rasa cukup. Untuk yang pertama, silahkan boleh ada yang menyampaikan terlebih dahulu berkaitan tentang cara kerja dari kecerdasan buatan ini. Salah satu, silahkan langsung katakan dulu. Ya, ini kan boleh. Apa Benjiro? Benjiro dulu aja. Berkaitan cara kerjanya itu tadi, hasil diskusimu dengan Mas Jeffrey. Cara kerja. Ya. Oh, ya, boleh. Ya. Oh ya. Jadi prosesnya ada beberapa. Ada yang lain yang bisa menyampaikan berkaitan tentang ini cara kerjanya AI? Halo. Ya, boleh. Oh ya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan kemarin ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fauza sama ya. Itu bahwasanya kita dalam menggunakan kecerdasan buatan ini, itu kita memasukkan suatu prompt terlebih dahulu. Apa itu prompt? Tadi apa prompt tadi? Yaitu adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu hal di dalam chatbot kecerdasan buatan untuk menghasilkan sesuatu. Dan jika kita belum selesai, maka kita bisa memanfaatkannya lagi. Dan itu didapatkan dari apa? Yaitu tadi seperti yang telah saya sampaikan di depan, bahwasanya proses dari kecerdasan buatan tersebut mendapatkan suatu informasi yang dia itu sudah mempunyai data, baik itu video, gambar, dan lain-lain yang ada di dalam dirinya, di dalam kecerdasan buatan tersebut, yang nanti itu diolah sesuai dengan prompt yang kita masukkan atau tulisan-tulisan yang kita masukkan di dalam chatbotnya. Oke? Oke. Bisa dipahami ini? Bisa. Kemudian yang kedua sekarang, perbandingannya apa? Perbandingannya bagaimana? Coba kita bandingkan. Ada yang bisa memberikan jawaban berkaitan tentang perbandingan dari aplikasi kecerdasan buatan yang tadi saya minta? Ya, silakan. Perbandingannya yang sudah selesai tadi? Bisa jangan dulu. Mbak siapa namanya? Mbak Atika ya? Fatika ya? Pada sini Mbak, jangan agak miring. Nah, biar teman-temannya juga bisa.
perbedaan ya berarti ya. Apakah nanti hasilnya juga berbeda? Ya, karena apa? Informasinya juga berbeda yang didapatkan. Oke ya. Boleh kita coba sekarang kalian menghasilkan suatu prompt untuk nanti kalian minta membuat suatu iklan misalnya. Berarti sekarang kalian itu jualan es teh misalnya. Oke ya. Atau yang lainnya apa? Ada yang punya usul? Jualan apa? Oh ya, mie ayam. Oke. Silakan minta 2 AI, ChatGPT ataupun yang lainnya tadi atau si DeepSeek atau Cici, minta dia untuk buatkan saya poster iklan untuk produk mie ayam. Seperti itu. Coba. Silakan dicoba terlebih dahulu. Langsung di ChatGPT-nya. Semakin kita lengkap memberikan kata prompt-nya, maka nanti hasilnya juga akan semakin detail. Semakin sederhana, maka nanti juga sesederhana itu. Gambarnya belum? Oh, iya. Nanti biasanya di bagian bawah ada pertanyaan ya, mau yang seperti cetakan, siap cetak atau lebih ke sosial media. Nah itu pilihan kita. Untuk apa? Posternya itu untuk sosial media Instagram atau untuk poster dicetak atau yang lain, silakan disesuaikan ke kebutuhan kalian. Ya, saya poster ini aja. Ada tagline-nya apa, harganya berapa, jawab semua. Jika nanti ada pertanyaan dari kecerdasan buatan tersebut, silakan dijawab. Karena dia ingin memvisualisasikannya. Makanya kalau di depan itu kalian memasukkan prompt yang sudah lengkap, itu biasanya nanti hasilnya juga langsung detail. Ada yang sudah jadi gambarnya? Ya, karena ini kan kamu ingat yang membuatnya, dia membuatnya saya pesan apa? Dan ini tidak ada barang bisa ditambahkan kom yang lain, sampai berapa? Tambahkan sehingga masanya berapa? Begini, Pak. Untuk yang lain nanti bisa dicoba ya, bisa ditambahkan ya, nanti bisa. Oke, siap. Misalkan ada tagline-nya mie ayam enak ataupun mie ayam opo, mie ayam matang bisa. Nama usahanya juga bisa diberikan. Jadi selama itu kalian minta, ChatGPT itu akan membantu, kecerdasan buatan itu akan membantunya. Misalnya kalau di sini yang digunakan adalah ChatGPT. Nanti kemudian dibandingkan dengan aplikasi yang lain ya, chat yang lain, kecerdasan buatan yang lain, nanti hasilnya seperti apa? Bisa kita bandingkan. Memang butuh waktu yang lama untuk menghasilkan gambar, karena ini saya ya tergantung internet kita, kecepatan internet kita juga berpengaruh. Di samping itu juga kecerdasan buatannya itu juga akan berpengaruh terhadap kecepatannya. Sudah di-cut. Yang berbeda dari yang awal itu tidak ada harga namun ada kemudian ini tidak ada sasaran.
dan ini sudah ada kata. Dan nanti semakin kamu detail dalam memberikan perintah, maka hasil gambarnya juga misalkan, oh ini pindah, harganya pindah di atas. Apa ayamnya ini misalnya terlalu besar, nanti enggak bisa. Apa kalian tambahin sesuatu, apa mungkin gambar apa, tambahan, itu sesuai dengan keinginan. Ya Pak, saya. Bapak Yasin dari Bapak. Oh, tadi kamu sudah memberikan tambahan harga 15 juta. Oh, ya ini nanti kamu tambahkan lagi perintah apa yang kira-kira ingin kamu tambahkan di dalam poster. Misalkan kalau gambarnya ini gede, kita kecilkan tambah apa misalkan ini ada ini tagline-nya ini ya berzat dan nama usahanya yang toko. Siapa namanya siapa nanti. Ya, nanti bisa dicoba lagi. Ini enggak jadi gambarnya. Tambahin, oh kamu buat dua, yang satu STM. Oh iya, coba dibuatkan yang perbandingannya yang sama produknya. Kalau membandingkan produknya yang sama ya, ojo sisi STM, sisi mie ayam. Kita buat yang sama dulu, sama-sama mie ayam dulu. Ya, baik ya. Jadi berdasarkan pengalaman kalian, saya sudah bisa membandingkan antara kecerdasan buatan yang satu dengan yang lainnya. Yang menjadi kunci adalah apa? Kata prompt yang kita masukkan di dalam apa tadi? Kecerdasan buatannya. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita memasukkan kata-kata dalam kecerdasan buatan tersebut. Semakin kita detail dalam memasukkan kata-katanya, maka produk yang dihasilkan, konten yang dihasilkan, misalkan kalau kita tadi minta tolong untuk membuatkan poster, hasilnya juga akan semakin detail. Apakah ini bisa kita meminta untuk membuatkan video? Bisa. Membuat puisi? Bisa. Membuat suatu cerita? Bisa. Berarti kalau menjadi seorang penulis, apakah GPT bisa? Bisa. Tetapi kembali lagi, ini ada keterbatasan. Semuanya ada keterbatasan. Nah ini nanti keterbatasan ini, ya kita lah yang memenuhinya. Jadi ChatGPT, Gemini, Cici, terus ada DeepSeek, terus ada apa lagi? Meta AI, itu semuanya kita manfaatkan untuk kehidupan kita dalam kehidupan sekarang ataupun nanti. Itu semuanya dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita di dalam bidang kita masing-masing. Misalkan kalau kita dunia pemasaran, ya bagaimana kita bisa membuat poster, bisa membuat konten dalam video yang di sosial media kita ataupun platform lain untuk kita menjual produk kita. Tetapi ada satu hal perlu diingat ya. Jadi dalam menggunakan ini, itu kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan. Artinya gini, misalkan kamu jualan buah salak, salakmu itu tidak boleh terus kamu mengambil gambarnya itu dari ChatGPT. Atau kalian membuat kue, seorang membuat kue, hasil buatan kuemu tidak sama dengan apa yang ada di internet atau di kecerdasan buatan. Sehingga ketika kamu menjual produk kue, itu harus real kue yang kalian buat, bukan berdasarkan kue yang berada di ChatGPT, Gemini, Meta AI, dan lain-lain. Karena ada apa? Ada yang namanya etika dalam menggunakan kecerdasan buatan. Ya. Jadi di sini kita diperbolehkan menggunakan AI, tetapi harus ada yang namanya etika penggunaan AI. Oke? Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada, boleh kita akhiri pembelajaran ini. Namun sebelum kita akhiri, saya minta tolong kepada kalian salah satu untuk menyimpulkan terlebih dahulu. Yang pertama berkaitan tentang bagaimana toh AI generatif itu.
Dan yang kedua nanti berkaitan tentang etika tadi yang saya sampaikan. Mungkin ada usulan yang lain, gitu ya. Untuk yang pertama untuk AI generatif, ada yang bisa membantu menjawab? Iya, silakan Mbak Fauzia. Sorry namanya itu anak-anak Fauzia. AI generatif itu digunakan untuk menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video dengan mempelajari pola dan data yang ada. Penerapannya sangat luas, mulai dari mempermudah penulisan, untuk mengembang, meningkatkan layanan pelanggan melalui chatbot yang canggih, membantu perancang dalam membuat desain unik, hingga mengoptimalkan strategi pemasaran melalui konten yang dipersonalisasi. Oke, seperti itu ya. Oh, yang pertama berkaitan dengan AI tadi. Kemudian yang kedua, adakah yang memberikan tambahan usulan berkaitan tentang etika penggunaan AI generatif ini? Oh ya, boleh, silakan. Etika penggunaan AI satu, keadilan dengan diskriminasi. Algoritma AI harus adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, serta tidak mengambilkan stereotip. Dua, privasi dan keamanan data. Sistem AI harus dirancang untuk melindungi privasi pengguna dan data mereka dari kebocoran atau penyalahgunaan. Tiga, transparansi dan akuntabilitas. Proses keputusan AI harus dapat dipahami oleh manusia dan ada sistem yang jelas untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan. Empat, keamanan dan ketahanan. AI harus dikembangkan agar aman, tidak menimbulkan bahaya dan mampu bekerja dengan adil. Ya. Oke, di antaranya itu ya, tadi ada yang transparansi, ada yang tidak boleh mendiskriminasikan suatu kelompok. Terus ada apa lagi? Ya, melindungi privasi ini juga penting. Jadi dalam menggunakan AI ini kita harus benar-benar bertanggung jawab beretika itu. Contohnya tadi yang melindungi privasi berarti kita juga harus tetap menjaga privasi setiap individu. Karena apa? Kita harus tahu dalam dunia internet itu ada yang namanya undang-undang yang melindungi. Oke, jangan sampai kita menjadi korban dan jangan sampai kita menjadi pelaku. Seperti beberapa waktu yang lalu ada beberapa misalkan lembaga pemerintah yang seperti mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Jadi harus kita saring terlebih dahulu. Apakah memang benar-benar ataukah ini hanya ciptaan sebuah artificial intelligence? Oke, seperti itu. Baik. Ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini dirasa cukup. Nanti di rumah jangan lupa untuk kalian mencoba-coba kembali agar nanti karena kalian jurusannya pemasaran ya. Ya, nanti bisa mencoba untuk bisa menghasilkan suatu konten baik itu gambar ataupun video, bisa nanti coba-coba di rumah. Kemudian di minggu depan selanjutnya kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan prompt agar bisa menghasilkan prompt yang baik dalam penggunaan kecerdasan artifisial ini. Karena tadi kita baru mencoba-coba terlebih dahulu dan belum sedetail apa. Oke? Baik, kalau dirasa cukup, marilah pembelajaran ini kita akhiri bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat baik saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Selalu semangat belajar. Semangat? Semangat, teman-teman. Semangat. Baik, kalau semangat, kita akhiri bersama pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini dengan sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa cukup, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.